Syiah. Bagi banyak orang, nama ini adalah salah satu cabang besar dalam Islam. Namun di balik namanya yang sering memicu perdebatan, tersimpan sebuah misteri sejarah yang telah bertahan selama lebih dari 1400 tahun. Pertanyaannya, bagaimana sebenarnya awal munculnya Syiah? Apakah benihnya sudah tertanam sejak zaman Nabi Muhammad masih hidup? Ataukah ia murni lahir dari ledakan konflik politik setelah Nabi wafat? Secara etimologi, istilah Syiah berasal dari bahasa Arab yang berarti kelompok atau pengikut. Namun dalam panggung sejarah, ia bertransformasi menjadi Syiatu Ali, para pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Ini bukan sekadar cerita tentang perbedaan cara beribadah. Ini adalah kisah tentang cinta, kesetiaan, dan perebutan kekuasaan yang selamanya mengubah arah peradaban Islam. Bersiaplah, karena kita akan memutar kembali jarum jam menuju titik di mana segalanya dimulai. Tahun 11 Hijriah, atau 632 Masehi. Kota Madinah diselimuti kesunyian yang mencekam. Nabi Muhammad, sosok yang menyatukan jazirah Arab di bawah panji tauhid, baru saja wafat. Bagi umat yang masih muda ini, kehilangan beliau bukan hanya duka spiritual, melainkan sebuah krisis eksistensi. Tanpa adanya pewaris laki-laki dan tanpa pesan yang dianggap eksplisit oleh seluruh pihak mengenai siapa yang akan menggantikannya, sebuah pertanyaan besar menggantung di udara. Siapa yang akan memegang kemudi umat ini? Di tengah suasana duka, sekelompok sahabat dari kaum Ansar berkumpul di sebuah balai yang dikenal sebagai Saqifah Bani Sa'idah. Tujuannya mendesak, memilih pemimpin agar umat tidak terpecah kembali ke dalam tribalisme. Mendengar hal ini, Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bergegas ke sana. Terjadilah diskusi yang sangat intens. Pandangan pertama, sebagian besar sahabat percaya bahwa Nabi tidak menunjuk pengganti secara formal dan menyerahkan urusan ini kepada musyawarah umat atau syura. Hasilnya, setelah melalui perdebatan panjang, Abu Bakar Asy-Syiddiq, sahabat terdekat Nabi dan orang pertama yang memeluk Islam dari kalangan dewasa, dibayat sebagai khalifah pertama. Bagi mayoritas umat, ini adalah solusi paling stabil untuk menjaga persatuan. Namun, di sudut lain Madinah, tepatnya di rumah Nabi di mana jenazah beliau sedang dipulasara, terdapat kelompok yang memiliki keyakinan berbeda. Mereka adalah keluarga dekat Nabi dan beberapa sahabat setia. Bagi mereka, kepemimpinan bukanlah urusan pemilihan suara semata, melainkan urusan wasiat dan kesucian garis keturunan. Mereka percaya bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi, adalah orang yang paling berhak. Argumen mereka bukan tanpa dasar. Mereka merujuk pada peristiwa di Ghadir Khum, di mana Nabi pernah berkhutbah, "Siapa yang menjadikanku pemimpinnya, Maula, maka Ali adalah pemimpinnya." Bagi kelompok ini, Ali bukan hanya kerabat, tapi sosok yang dibentuk langsung oleh Nabi untuk meneruskan kepemimpinan spiritual dan politik umat. Inilah momen di mana istilah Syiatu Ali atau pengikut Ali mulai mengkristal. Pada awalnya, ini bukanlah perbedaan mazhab agama seperti yang kita kenal sekarang. Ini adalah perbedaan pandangan politik dan kecenderungan loyalitas. Ali sendiri, demi menjaga persatuan umat yang baru tumbuh dan menghindari pertumpahan darah, akhirnya memberikan baiat kepada Abu Bakar. Namun benih pemikiran bahwa pemimpin haruslah dari Ahlul Bait tidak pernah padam. Kelompok yang tetap setia pada gagasan ini terus tumbuh secara perlahan, menciptakan arus bawah yang kelak akan mengubah wajah sejarah Islam selamanya. Tahun 656 Masehi, dunia Islam berada di titik nadir. Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, baru saja wafat dalam sebuah tragedi pembunuhan yang menggemparkan Madinah. Di tengah kekacauan dan tanpa adanya pemimpin, umat berpaling kepada satu sosok yang sejak awal dianggap paling berhak, Ali bin Abi Thalib. Ali menerima jabatan khalifah keempat dalam kondisi yang sangat sulit. Ia memimpin sebuah imperium yang luas namun sedang terluka parah oleh pemberontakan. Bagi para pengikutnya, ini adalah momen keadilan yang tertunda. Namun bagi pihak lain, tuntutan utama bukanlah kepemimpinan, melainkan keadilan bagi darah Utsman yang tertumpah. Konflik pertama pecah bukan dengan musuh dari luar, melainkan di antara para sahabat sendiri. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Jamal atau Perang Unta. Perselisihan terjadi antara Ali dengan kelompok yang dipimpin oleh Ummul Mukminin Aisyah, serta sahabat senior Talhah dan Zubair. Inti masalahnya adalah perbedaan prioritas. Pihak Aisyah menuntut Ali segera menghukum pembunuh Utsman, sementara Ali ingin menstabilkan negara terlebih dahulu. Pertempuran meletus di Basra.
Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah pedang Muslim beradu dengan sesama Muslim. Meski Ali memenangkan pertempuran dan memperlakukan lawan-lawannya dengan hormat, luka di hati umat telah tergores sangat dalam. Namun tantangan terbesar bagi Ali muncul dari utara, tepatnya dari Damaskus. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Suriah sekaligus kerabat dekat Utsman, menolak membayat Ali. Muawiyah memiliki posisi politik yang sangat kuat dan dukungan militer yang loyal. Ketegangan ini memuncak dalam Perang Siffin di tepian Sungai Eufrat. Selama berhari-hari, ribuan nyawa melayang. Saat pasukan Ali hampir mencapai kemenangan, pasukan Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak mereka, menyerukan arbitrase atau perdamaian berdasarkan hukum Tuhan. Peristiwa ini bukan hanya menghentikan perang, tapi juga memecah pendukung Ali menjadi dua. Mereka yang menerima perdamaian dan kelompok Khawarij, yang keluar karena menganggap Ali telah lemah. Kegagalan arbitrase politik ini secara de facto membuat dunia Islam terbagi menjadi dua pusat kekuasaan, Ali di Kufah dan Muawiyah di Damaskus. Bagi para pendukung setia Ali, konflik ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan perjuangan suci mempertahankan kepemimpinan spiritual yang sah. Disinilah identitas Syiatu Ali mulai bertransformasi. Mereka bukan lagi sekadar kelompok politik, tapi kelompok yang disatukan oleh penderitaan dan keyakinan bahwa pemimpin mereka adalah korban dari ketidakadilan politik. Konflik ini mempertebal batasan antara mereka yang memegang prinsip musyawarah umat dengan mereka yang memegang teguh wasiat keluarga Nabi. Benih-benih perbedaan teologis dan politik ini kini telah tumbuh menjadi pohon yang kokoh, yang kelak akan membuahkan sejarah Karbala. Tahun 680 Masehi, Muawiyah wafat, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam, kepemimpinan diwariskan layaknya kerajaan kepada putranya, Yazid bin Muawiyah. Ini adalah pelanggaran terhadap perjanjian perdamaian sebelumnya dan memicu gelombang penolakan di seluruh kekaisaran. Di Madinah, ada satu sosok yang menolak keras memberikan legitimasi kepada Yazid. Ia adalah Husain bin Ali, cucu kesayangan Nabi Muhammad. Bagi Husain, ini bukan soal ambisi kekuasaan, melainkan soal integritas agama. Ia berangkat menuju Kufah atas undangan warga setempat yang berjanji akan mendukungnya. Namun, di tengah perjalanan, takdir membawanya ke sebuah dataran gersang bernama Karbala. Husain tidak datang dengan pasukan besar. Ia datang bersama keluarga kecilnya, wanita, dan anak-anak, dengan total pengikut hanya sekitar 72 orang. Namun di Karbala, mereka dihadang oleh ribuan tentara Umayyah yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Selama hari-hari yang terik, akses mereka ke air Sungai Eufrat diputus. Haus yang membakar dan ancaman kematian membayangi perkemahan Husain. Disinilah moralitas diuji. Husain memberikan pilihan kepada pengikutnya untuk pergi dan menyelamatkan diri, namun mereka memilih bertahan. Pesan Husain sangat jelas. Hidup di bawah kezaliman adalah penderitaan, dan mati dalam kemuliaan adalah kebahagiaan. Puncaknya terjadi pada tanggal 10 Muharram, yang kini dikenal sebagai Hari Asyura. Satu demi satu pengikut Husain gugur, termasuk putra-putra dan saudara-saudaranya. Akhirnya, Husain sendiri berdiri sendirian menghadapi ribuan pedang. Husain akhirnya syahid dalam kondisi yang sangat memilukan. Kepalanya dipisahkan dari tubuhnya dan dibawa sebagai trofi kemenangan ke hadapan Yazid di Damaskus. Namun Yazid melakukan kesalahan fatal. Ia memenangkan pertempuran militer, tapi ia kalah secara total dalam pertempuran moral. Kematian Husain tidak membungkam perlawanan. Ia justru menyalakan api yang tak akan pernah bisa dipadamkan oleh dinasti manapun. Inilah momen di mana Syiatu Ali berhenti menjadi sekadar faksi politik. Tragedi Karbala mengubah Syiah menjadi sebuah gerakan spiritual yang berakar pada konsep pengorbanan, syahadat, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Karbala memberikan Syiah sebuah narasi yang kuat, bahwa kebenaran mungkin kalah secara fisik, namun ia akan menang secara abadi di mata sejarah. Jika Karbala adalah ledakan emosional, maka masa-masa setelahnya adalah masa kristalisasi intelektual. Di tengah tekanan politik dinasti Umayyah, para pengikut Ahlul Bait mulai merumuskan apa yang sebenarnya membedakan mereka dengan kelompok mayoritas. Pertanyaan besarnya, siapakah pemimpin yang sah? Syiah menjawabnya dengan satu konsep sentral yang menjadi tulang punggung teologi mereka, imamah. Bagi Syiah, kepemimpinan umat bukan sekadar urusan administrasi negara yang bisa dipilih lewat musyawarah, melainkan jabatan suci yang ditentukan oleh Tuhan. Konsep imamah ini berdiri di atas 3 pilar utama yang sangat mendalam. 1. Garis keturunan, nasab.
Pemimpin atau imam harus merupakan keturunan langsung Nabi Muhammad melalui jalur Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Darah ini dianggap membawa nur atau cahaya kenabian. 2. Otoritas keilmuan dan spiritual. Berbeda dengan pemimpin politik biasa, seorang imam diyakini memiliki ilmu, khusus yang diwariskan secara rahasia. Mereka dianggap sebagai penafsir tunggal yang paling benar atas makna batin Al-Quran. Kesucian, ma'sum. Seiring berkembangnya doktrin, muncul keyakinan bahwa imam dijaga oleh Tuhan dari kesalahan dan dosa, ismah. Mereka adalah kompas moral yang tak pernah salah arah bagi umat di tengah badai fitnah. Namun sejarah menunjukkan bahwa kesetiaan pada Ahlul Bait tidak selalu seragam. Setiap kali seorang imam wafat, pengikutnya seringkali terpecah, karena perbedaan pandangan tentang siapa putra yang pantas meneruskan takhta spiritual tersebut. Inilah yang melahirkan 3 cabang utama Syiah yang kita kenal hari ini. Zaidiyah, Syiah 5. Cabang yang paling dekat dengan Sunni, menekankan bahwa imam harus berjuang secara politik dan militer. Ismailiyah, Syiah 7. Cabang yang sangat filosofis dan esoteris, yang kelak mendirikan Kekaisaran Fatimiyah di Mesir. Itsna Asyariyah, Syiah 12. Kelompok terbesar yang percaya pada 12 imam, di mana imam terakhir mereka diyakini mengalami ghaib dan akan kembali sebagai Mahdi di akhir zaman. Perbedaan ini membuktikan bahwa meskipun akarnya satu, yaitu cinta pada keluarga Nabi, namun buah pemikirannya berkembang menjadi spektrum yang sangat luas dan kompleks. Selama hampir 9 abad setelah peristiwa Karbala, Syiah sebagian besar hidup sebagai minoritas yang seringkali terpinggirkan di bawah kekuasaan dinasti-dinasti besar Sunni. Namun pada awal abad ke-16, peta sejarah berubah secara drastis dari wilayah Azerbaijan. Muncullah seorang pemuda berusia 14 tahun bernama Ismail Primperway dari dinasti Safawi. Ia bukan hanya seorang panglima perang yang jenius, tetapi juga pemimpin tarekat spiritual. Dengan pasukan kavaleri elit yang dikenal sebagai Kizilbash atau si kepala merah, Ismail menaklukkan Tabriz pada tahun 1501 dan memproklamirkan dirinya sebagai Syah Iran. Langkah Ismail I bukan sekadar penaklukan wilayah, melainkan revolusi identitas. Sebelum dinasti Safawi, mayoritas penduduk Iran sebenarnya berhaluan Sunni. Namun, Syah Ismail membuat keputusan berani yang bergema hingga hari ini. Ia menjadikan Syiah 12 imam sebagai agama resmi negara. Peralihan ini tidak terjadi secara instan. Safawi mengundang para ulama Syiah dari Lebanon dan Irak untuk mengajar di Iran, membangun madrasah, dan menciptakan tradisi keilmuan yang baru. Seni, arsitektur, dan filosofi Persia pun melebur dengan teologi Syiah, menciptakan sebuah peradaban yang sangat estetis sekaligus religius. Iran tidak lagi hanya menjadi bagian dari kekaisaran Islam yang luas, tetapi menjadi sebuah entitas nasional yang unik dan berbeda dari tetangganya. Keputusan politik dari abad ke-16 inilah yang membentuk wajah Timur Tengah yang kita kenal sekarang. Persaingan antara Kekaisaran Safawi yang Syiah dan Kekaisaran Ottoman yang Sunni menciptakan garis perbatasan permanen antara Iran dan dunia Arab. Hingga saat ini, identitas nasional Iran berakar kuat pada warisan Safawi. Syiah bukan lagi sekadar aliran keagamaan, melainkan identitas politik dan budaya yang menentukan posisi Iran dalam panggung geopolitik dunia. Transformasi ini membuktikan bahwa sebuah keyakinan, jika didukung oleh kekuatan negara yang tangguh, mampu mengubah arah peradaban untuk selamanya. Melompat ke masa kini, warisan sejarah yang panjang telah membentuk kantong-kantong kekuatan Syiah di seluruh dunia. Komunitas Syiah merupakan bagian integral dari wajah Timur Tengah dan Asia Tengah. Negara-negara dengan populasi mayoritas atau signifikan meliputi Iran sebagai pusat intelektual dan politik, Irak, tempat suci Karbala dan Najaf berada, Azerbaijan di utara, hingga Lebanon di pesisir Mediterania. Syiah bukan lagi sekadar aliran yang tersembunyi, melainkan kekuatan sosial politik yang mendefinisikan identitas jutaan orang di berbagai negara. Titik balik paling krusial bagi Syiah modern terjadi pada tahun 1979. Di tengah gejolak revolusi Iran, seorang tokoh karismatik, Ayatollah Ruhollah Khomeini, memimpin gerakan massa yang menggulingkan monarki Syah Iran yang didukung Barat. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian rezim. Khomeini memperkenalkan konsep velayat-i faqih, yang secara efektif memberikan mandat kepada ulama untuk memimpin negara secara politik. Berdirinya Republik Islam Iran menandai era baru di mana teologi Syiah menjadi mesin penggerak sebuah negara modern.
Ini adalah pesan kuat kepada dunia, bahwa aspirasi dari masa Karbala kini memiliki kedaulatan, militer, dan diplomasi internasional. Dari peristiwa Ghadir Khum, duka di Karbala, hingga revolusi modern di Teheran, perjalanan Syiah adalah kisah tentang daya tahan yang luar biasa. Ia membuktikan bahwa identitas yang dibangun di atas narasi perlawanan terhadap ketidakadilan mampu melintasi ribuan tahun dan tetap relevan dalam percaturan politik dunia hari ini. Melihat kembali perjalanan dari Saqifah, Karbala, hingga berdirinya negara-negara modern, kita menyadari satu hal penting. Sejarah Syiah tidak hanya tentang perbedaan teologi, tetapi juga tentang perjalanan panjang politik, kekuasaan, dan identitas dalam dunia Islam. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah keyakinan mampu bertahan di bawah tekanan, bagaimana sebuah duka mampu menjadi pemersatu, dan bagaimana sejarah masa lalu terus berdenyut dalam realitas geopolitik hari ini. Memahami Syiah berarti memahami salah satu urat nadi utama yang membentuk tubuh peradaban Islam yang begitu kompleks dan kaya. Dunia Islam adalah mosaik besar, dan setiap kepingannya, baik itu Sunni maupun Syiah, memiliki cerita yang layak untuk dihormati. Terima kasih telah menyimak perjalanan sejarah ini hingga akhir.